Jadi memang wajar kita sebagai manusia, bagi anak muda ini selalu mengalami apa namanya distraksi, gitu. Kadang-kadang berpindah fokus ke hal lain, tidak masalah, gitu ya. Tapi nanti setelah itu kita segera kembali lagi ke track lagi, kita distraksi lagi, kembali ke track lagi, ya. Jadi ini fungsi ya dari circle pertama yang Anda harus dekat ya dengan mereka. Kemudian circle kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Bagi kalian yang ingin tahu kurikulum PT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Hey, kali ini kita sudah masuk pada mindset entrepreneur yang ke-28. Pada mindset entrepreneur yang ke-28 ini, kita ambil topik 3 orang yang harus ada di circle Anda. Ya. Sekali lagi, 3 orang yang harus ada di circle Anda. Tapi bagi kalian yang belum like dan subscribe, tolong subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang lain, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai wirausaha, cara yang paling mudah, paling simple adalah magang, ya, magang di pengusaha sukses, ya, yang satu line produk dengan Anda, ya. Jadi beliau kita jadikan mentor, ya, jadikan mentor. Itu paling mudah. Misalnya yang ingin buka usaha kuliner, ya, maka juga magang di pengusaha kuliner, resto yang legend begitu, tapi caranya menyamar, guys. Ya, jadi caranya menyamar, jadi menyamar sebagai karyawan. Ya, menjadi karyawan yang hebat di situ ya. Supaya menyenangkan bosnya. Nanti di situ dia mempelajari bagaimana kenapa resto itu bisa sukses. Begitu juga yang Anda yang ingin buka usaha otomotif, agroindustri, jasa, dan lain-lain. Itu cara yang paling mudah. Tetapi kalau Anda sudah yakin, ya, secara mental sudah yakin, modal sudah siap, teknologi menguasai, itu ya. Nah, kemudian juga sudah punya gambaran pasar yang mau membeli produk Anda, maka Anda tidak perlu magang, tetapi ikutilah atau Anda masuklah ke dalam 3 circle di bawah ini. Oke. Dari circle yang pertama adalah para developers atau coach. Jadi Anda masuk, Anda harus dekat dengan para coach yang akan terus membimbing Anda, mengembangkan mental Anda, mengembangkan diri Anda, gitu ya. Apa sebenarnya fungsi coach itu? Jadi fungsi coach itu yang pertama adalah menggugah awareness Anda, ya, agar lebih semakin memahami diri sendiri, gitu ya. Termasuk juga bongkar mindset Anda, mental block dan sebagainya, perilaku, emosi, dan sebagainya. Kemudian juga fungsi coach itu juga membangun visi, membantu bangun visi. Jadi orang yang punya visi itu orang yang sudah bisa menggambarkan dengan jelas, gitu ya, kehidupan idealnya di masa depan, tapi pada hari ini. Ya, pada hari ini sudah bisa menggambarkan nanti saya 10 tahun yang akan datang, saya akan begini. Itu orang yang punya visi. Nah, nanti kalau Anda ingin lebih jelas apa sebenarnya visi itu dan bagaimana cara meraih visi, gitu ya. Kemudian apa itu milestone, ya. Silahkan cari di channel YouTube saya juga yang temanya adalah membangun visi dan milestone. Ya, silahkan di channel YouTube saya. Nah, kemudian fungsi dari coach yang ketiga adalah
mengajak Anda supaya selalu fokus pada visi. Ya. Seperti apa gambaran orang yang fokus pada visi? Ini ada sebuah contoh dari seorang pengusaha muda sukses, termasuk orang terkaya di Asia, namanya Adamko. Dia usia masih sekitar 40 tahunan gitu ya. Dia mengatakan orang-orang yang bisa selalu fokus pada visinya itu seperti pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu ketika dia sudah take off pesawat itu, maka pilot otomatis akan mengunci sebuah negara tujuan. Nah, nanti selama perjalanan itu pesawat itu akan mengalami namanya angina. Apa angina itu? Jadi dia akan keluar jalur. Ya, maka begitu keluar jalur, secara otomatis pilot otomatis komputer akan mengembalikan lagi ke jalurnya, ke tracknya lagi. Nanti berapa waktu lagi dia akan keluar angina lagi, gitu. Kemudian komputer akan kembalikan lagi ke jalurnya. Terus begitu terus banyak perjalanan berjam-jam sehingga akhirnya landing dengan selamat di terminal tempat tujuan tadi itu. Nah, ini adalah gambaran simple dari orang yang bisa fokus pada visinya. Jadi memang wajar kita sebagai manusia, sebagai anak muda ini selalu mengalami apa namanya distraksi, gitu ya. Kita kadang-kadang berpindah fokus ke hal lain, tidak masalah gitu ya. Tapi nanti setelah itu kita segera kembali lagi ke track lagi. Kita distraksi lagi, kembali ke track lagi ya. Jadi ini fungsi ya dari circle pertama yang Anda harus dekat ya dengan mereka. Kemudian circle kedua. Circle kedua adalah para mentor. Jadi kalau tadi coach, circle kedua adalah para mentor. Jadi mentor itu adalah orang-orang yang para mentor yang akan ada model, skill maupun attitude-nya. Mentor ini mungkin dia tidak perlu bicara, tapi cukup Anda amati. Ya, cukup Anda amati perilakunya, kemudian bagaimana meraih skill-nya gitu ya. Apa yang dia lakukan, dia dalam bisnis dan seterusnya itu Anda perhatikan saja, Anda menjadi anak buahnya. Kalau tadi ya di kuliner Anda menjadi karyawannya, gitu ya. Nah, di situ. Nah, tugas dari mentor ini pertama adalah Anda nanti akan belajar bagaimana menyusun bisnis plan. Ya. Jadi produk apa yang mau dijual, ya, berapa perkiraan modalnya, berapa bisa mencapai BEP, kemudian segmen mana yang mau diambil dan seterusnya. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua dari mentor adalah nanti Anda akan belajar, gitu ya, akan belajar untuk mengidentifikasi peluang pasar potensial. Jadi gini guys, dalam bisnis itu Anda harus tahu persis siapa yang akan membeli produk Anda. Ini yang paling penting, tentukan dulu, bukan modal dulu malahan. Ya, modalnya nomor 2. Jadi kalau Anda sudah pasti produk yang akan dibeli, ya produk Anda yang dibeli itu apa, baru Anda tentukan yang lainnya. Nah, ini kalau kita nanti ikut para mentor, kita nanti tahu persis bagaimana macam peluang pasar, ya, yang belajar dari mereka. Oke ya. Kemudian yang ketiga, ini ya, apa yang kita dapatkan dari mentor adalah pengalaman pribadi beliau, ya, dalam menghadapi masalah, menghadapi tantangan bisnis, menghadapi pasar, menghadapi karyawan, menghadapi proses produksi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kita melihat pengalaman pribadi beliau, bagaimana mengatasi itu sehingga bisa sukses. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan keterampilan bisnis, ya. Yang paling penting adalah marketing, menjual, ya. Kemudian bagaimana melakukan branding, bagaimana dia negosiasi harga, baik dalam purchasing power, dalam harga penjualan dan seterusnya, ya. Dan buat negosiasi dengan instansi, misalnya kalau produk itu menyangkut pemerintah, gitu ya. Nah, itu. Bagaimana dia memimpin perusahaannya. Kemudian Anda juga banyak belajar tentang financial literasi, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah fungsi dari mentor adalah mendapatkan inspirasi ide-ide bisnis baru. Nanti kan Anda kan ikut rapat, ya, ikut meeting, ya, ikut briefing dan seterusnya. Itu nanti di situ akan banyak inspirasi baru untuk bisnis itu. Karena mentor, ya,
model yang Anda ikuti itu, yang Anda belajar dari dia itu satu line produk dengan Anda. Ya, oke. Nah, ini adalah circle yang kedua. Sekarang apa circle yang ketiga? Circle yang ketiga adalah disebut the bridges. Bridges itu jembatan, mediator. Jadi mediator yang akan membantu Anda memfasilitasi atau memperluas relasi-relasi bisnis Anda. Ya, ini fungsi yang utama. Beliau itu ya, para bridges itu ya ada 3 fungsi utama yang Anda belajari ya. Yang Anda manfaatkan, yang Anda bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Yang pertama adalah beliau kan punya jaringan yang luas nih ya. Nah, jaringan luas, nanti Anda akan diperkenalkan itu para the bridges itu ya, akan diperkenalkan dengan jaringan-jaringan itu. Ya. Nah, kemudian juga mungkin akan diikutkan oleh komunitas bisnisnya, misalnya bridges Anda itu ada seorang pengurus Kadin atau pengurus HIPMI. Nah, itu Anda ikut aja di situ, nanti akan berkenal dengan relasi-relasi beliau. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian kemungkinan kalau Anda bernasib baik, Anda punya the bridges yang cukup baik dengan Anda, maka kemungkinan dia akan membantu Anda mengkolaborasikan ya, dengan orang-orang yang tepat itu ya. Ya mungkin berkaitan dengan bisnis dia sendiri atau mungkin beda, nggak masalah ya. Dia akan mengkolaborasikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dia bisa dijadikan referensi. Jadi para the bridges itu bisa dijadikan referensi karena dia lebih bisa dikenal reputasinya kan gitu. Dengan Anda para pemain baru, nah ini ada butuh referensi ya. Ini penting sekali guys. Jadi referensi itu menduduki peringkat sangat tinggi dalam bisnis ya. Kalau Anda direferensi orang yang punya reputasi baik, otomatis Anda ikut menjadi orang yang punya reputasi baik. Oke, selamat praktekkan, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.